Nah, lucu lagi Mahkamah Agung. Saya juga nggak ngerti kenapa saya yang digugat. Kita nggak gugat dia, gugat Ketua Pengadilan Negeri Solo. Nah, Ketua Pengadilan Negeri Solo dia turun. Kok dia mau turun? Jadi agak-agak linglung juga tuh orang Mahkamah Agung. Nggak ada tanggung jawabnya katanya kepada Ketua Pengadilan. Kok kami yang turun? Kok pakai nanya kenapa kamu turun kan gitu? Alhasil kata Bu Kurnia, saya bilang bahwa itu mungkin sekarang Ketua Pengadilan Negeri sudah tidak di bawah Mahkamah Agung. Kata Bu Kurnia di bawah pohon cabe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 30 hari Senin, tanggal 30 hari Kamis kita berada di PN Pusat dalam rangka mediasi yang ketiga beserta rekan-rekan tim lawyer, ada Mbak DHL, Mas Juju, ada Mbak Kurnia, ada Firly, ada Rizky, semua hadir ya dalam rangka mediasi yang ketiga. Mediasi yang ketiga kita memberikan resume tulisan yang sikap dari tulisan tersebut mulai dari tergugat 1 sampai tergugat 9. Nah, namun tergugat 1 lagi-lagi belum bisa menunjukkan kuasa basah tertulis dari Joko Widodo. Nah, itu dulu. Nanti kita serahkan kepada koordinator lawyer kita di TPUA. Silakan Bang Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong saya bicara tenang-tenang, soalnya di dalam tadi ada kegaduhan. Perkelahian antara woman to woman. Hampir jambak-jambakan, cuma karena pihak di sini sadar tetap, di sana juga kayaknya mulai risih, karena dibawa gaji. Dia bilang kami ini tanpa gaji masih mau bolak-balik. Kalian kan didanai, gitulah kira-kira ya persepsi saya. Perseptik ya, bisa salah bisa benar. Jadi saya harus tenang-tenang. Jadi kayaknya sulit untuk dilanjutkan mediasi ini. Ada beberapa pihak, utamanya pihak 1, dia tetap konsisten bahwa dia tidak mau menerima kuasa yang dari Jokowi atas permintaan kita. Dia benar-benar kekeh, cukup itu. Walaupun dasar hukum kami adalah tegas bahwa pasal 123 HIR tersebut harus digunakan di pengadilan ini karena memang untuk hukum acara di lembaga peradilan. Dasar hukum kami sebutkan 123 ayat 1 HIR atau garis miring RBG. Dan belum pernah ada perubahan oleh Perpu, oleh DPR dan Presiden atau seseorang yang melakukan gugatan judicial review. Belum ada batal. Jadi jawaban kami ada normatif dan tertulis. Artinya bertanggung jawab hukum. Namun dia seperti itu. Fotokopi cukup. Bahaya kan kalau nanti kalian dapat fotokopi yang fotokopinya bukan surat kuasa, fotokopi Kepres nomor 01 tahun 2016. Coba bayangin. Ya semua yang PNS bisa. Ini saya atas nama Pak Jokowi. Kan nggak logika, nggak masuk di akal. Namun tergugat 2, 3 dan selanjutnya ada yang mau menjawab dengan tertulis, ada yang tidak mau. Lucu lagi Mahkamah Agung. Saya juga nggak ngerti kenapa saya yang digugat. Kita nggak gugat dia, gugat Ketua Pengadilan Negeri Solo. Nah, Ketua Pengadilan Negeri Solo dia turun. Kok dia mau turun? Jadi agak-agak linglung juga tuh orang Mahkamah Agung. Nggak ada tanggung jawabnya katanya kepada Ketua Pengadilan. Kok kami yang turun? Kok pakai nanya kenapa kamu turun kan gitu? Alhasil kata Bu Kurnia, saya bilang bahwa itu mungkin sekarang Ketua Pengadilan Negeri sudah tidak di bawah Mahkamah Agung. Kata Bu Kurnia di bawah pohon cabe. Tapi dia diam aja, ketawa-ketawa aja biasa. Kita nggak ada bertengkar cuma antara T1 dengan Bu Kurnia dalam rangka perkelahian bicara ya, argumentatif hukum.
Selanjutnya untuk kesempatan ini saya tadi sampaikan di luar konteks ini mediasi, saya sampaikan lagi nih argumen saya seperti ini. Bu, bagaimana Bu? Ketua Mahkamah Agung dari Mahkamah Agung bilang dia tidak ada urusannya dengan ketua pengadilan. Lembaga pengadilan. Emangnya di bawah mana sekarang, Bu? Satu. Kedua saya sampaikan lagi. Bu, kami ini jawab normatif seperti yang tadi. Apa dasarnya ingin mematahkan? Hanya ngotot tergugat satu. Pokoknya nggak mau. Pokoknya nggak mau. Kan lucu, Bu. Padahal kami nanti diskusi musyawarah tidak sah sesuai pasal 1320 tentang sahnya perjanjian. Kok kami mau berjanji kepada orang yang tidak sah? Jadi serba salah. Jadi kita kayak orang dungu, walaupun sebetulnya mereka yang dungu. Ya, selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ajang kembali. Terserah Pak Ajang mau nunjuk siapa. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan oleh koordinator. Nah, sekarang ada rekan advokat juga yang senior. Monggo, apa yang mau disampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sahabat-sahabat semua. Hari ini adalah merupakan sidang yang sudah tiga kali atau 4 kali. Mediasi ketiga kali. Sidang perdana itu sudah 2 kali. Jadi sekitar 6 kali ya, kira-kira begitu. Jadi tadi sudah diungkapkan rekan-rekan, saudara rekan Damai, kemudian rekan Ajam juga begitu. Jadi memang poinnya adalah sesuatu kebohongan, ya, suatu kejahatan begitu. Jika itu dilakukan berulang-ulang, itu akan bisa menjadi suatu kebenaran. Ada gamenya seperti itu. Jadi kalau seorang presiden kita Jokowi yang menurut kita gugatan kita adalah menggunakan ijazah palsu dan itu mereka tidak bisa buktikan di pengadilan, menurut kami tetap aja itu kebohongan, penipuan kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Artinya apa? Sudah 9 tahun dan hampir 10 tahun ini beliau menjabat sebagai presiden RI, kebenaran itu tidak pernah bisa terungkap di pengadilan dan di publik masyarakat Indonesia. Jadi itu menurut kami ada kebohongan. Dan kalau kebohongan ini berulang-ulang, itu bisa menjadi suatu kebenaran. Artinya masyarakat Indonesia yang hampir 200 juta lebih ini, Bang, akan ditipu terus, dibohongin terus, sampai beliau lengser. Nah ini kan, beliau ini kan nggak sampai 1 tahun lagi sudah berganti rejim ini ya. Jadi ini kesempatan buat Jokowi dalam persidangan ini. Dan kami sudah menggugat ini yang ketiga kalinya. Ya, setahun yang lalu itu kami gugat di pengadilan yang sama Jakarta Pusat ini, kemudian pidananya ada di Pengadilan Negeri Solo. Kita singgung juga masalah ijazah beliau, dan sekarang yang ketiga kalinya. Jadi memang kelihatannya, memang tampaknya, memang tidak akan terungkap dan tidak akan dibuktikan oleh Jokowi masalah ijazahnya itu. Seperti itu sampai beliau lengser. Ada misteri. Ada misteri. Jadi tadi saya katakan di awal bahwa kalau sesuatu ketidakbenaran, sesuatu kebohongan yang dilakukan berulang-ulang, itu bisa menjadi suatu kebenaran. Begitu ya, ada gamenya kira-kira begitu. Jadi kami tetap optimis atau dibuktikan saja minggu depan di pengadilan ini kalau memang ada jasanya ya monggo dihadirkan jasa aslinya itu. Demikian komen saya. Jadi untuk mempertegas bahwa kalau kembali cerita Israel ingin menguasai tanah Palestina, maka ternyata itu juga kepalsuan. Nah sama, ini juga 9 tahun menjabat, ternyata 280 juta rakyat Indonesia dibohongi. Nah ini kan berbahaya. Saya kira soal begini kan urusannya urusan pedas, urusan cabai. Nah inilah saatnya Mbak Kurnia melanjutkan. Selain prinsipal nanti. Bang Arbi dulu deh. Bang Arbi dulu katanya. Oh ya, prinsipal dulu ya sekarang. Ya silakan. Ya, baik. Saya memang agak terlambat sedikit karena memacu dari Cianjur, ya kan. Tapi alhamdulillah. Poin tadi bacakan. Ya. Tapi begini,